Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajmain. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Kepala MTS Negeri 5 Kuningan, kepada yang saya hormati Bapak-bapak Wakil Kepala MTS Negeri 5 Kuningan, dan yang saya hormati Ibu Bapak Guru dan staf TU, dan yang saya banggakan siswa-siswi baru MTS Negeri 5 Kuningan tahun pelajaran 2021-2022. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpah berkahnya pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka walaupun secara virtual, tidak secara langsung. Sholawat beserta salam tidak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan tentunya kepada kita yang insya Allah patuh dan taat ajarannya dan mengharapkan syafaat di yaumil kiamah nanti. Amin amin Allahumma amin. Siswa-siswi baru MTS Negeri 5 Kuningan tahun pelajaran 2021-2022 yang Bapak banggakan, pertama kali saya ucapkan selamat datang di MTS Negeri 5 Kuningan tercinta ini. Tentunya kalian bisa menjadi bagian keluarga besar MTS Negeri 5 Kuningan yang bisa berprestasi, yang bisa membawa nama baik, dan terus menunjukkan kualitas-kualitas diri kalian selama belajar di MTS Negeri 5 Kuningan. Dan saya harapkan bahwa nanti dalam belajar, kalian tentunya harus mengikuti aturan atau prosedur-prosedur yang harus dilaksanakan oleh kalian. Anak-anakku, sebelum Bapak menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kurikulum, tentunya Bapak juga harus memperkenalkan. Nama saya adalah Mukti Aris Purna Irawan. Di MTS Negeri 5 Kuningan mengajar matematika. Tempat tinggal di Desa Jambar, Kecamatan Nusa Herang. Saya di sini ditugaskan sebagai guru dan mendapat tugas tambahan sebagai wakil kepala madrasah bidang kurikulum. Itu mungkin awal dari perkenalan saya. Kemudian saya lanjutkan bahwa di MTS nanti selama pembelajaran akan berbeda struktur kurikulumnya yang akan kalian peroleh pada saat kalian berada di SD atau MI. Akan tetapi kalau kalian dari MI tentunya tidak jauh berbeda struktur kurikulumnya dengan madrasah sanawiyah. Apa yang membuat perbedaan? Yang pertama, jumlah pelajaran. Yang kedua, berkaitan dengan belajar selama 1 minggunya. Yang ketiga, jumlah waktu 1 jam pelajarannya. Nah, saya bahas yang pertama, yaitu mengenai jumlah pelajaran. Sesuai dengan keputusan Menteri Agama nomor 184 tentang penjabaran kurikulum, bahwa kurikulum di madrasah sanawiyah itu terbagi menjadi 2 kelompok. Kelompok A dan kelompok B. Dari kelompok A dan kelompok B terjabarlah ada 15 mata pelajaran. Sebenarnya madrasah bisa menambah di kelompok B pelajaran-pelajaran lainnya mungkin berkaitan dengan agama. Akan tetapi karena dari 15 pelajaran itu sudah sangat padat sekali, maka kita penjabarannya hanya 15 mata pelajaran. Apa saja? Di sini saya akan menjelaskan anak-anakku. Yang pertama yang kelompok A. Bahwa kelompok A kalau di SD ada pelajaran agama Islam saja. Tapi di madrasah sanawiyah pelajaran agama dipecah lagi. Yaitu menjadi
Al-Quran hadis, akidah akhlak, fikih, dan SKI, sejarah kebudayaan Islam. 4, berarti agama ada 4. Dan yang di IMI juga sudah menerimanya, hampir sama. Kemudian yang kedua, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, atau disingkat PPKN. Dan tadi untuk Al-Quran hadis, akidah akhlak, fikih, dan SKI per minggunya yaitu 2 jam pelajaran. Dan untuk PPKN per minggunya 3 jam pelajaran. Saya lanjut. Setelah PPKN, yang keenam atau yang ketiganya di luar pelajaran agama yaitu bahasa Indonesia. Dan untuk bahasa Indonesia sendiri per minggunya itu ada 6 jam pelajaran. Dan ini merupakan salah satu, bahkan satu-satunya pelajaran yang jamnya terbanyak per minggunya, yaitu 6 jam pelajaran. Yang keempat, yaitu bahasa Arab. Kaget kan anak-anak yang mungkin belajar di SD? Kalian dulu nggak pernah ada, kok ada bahasa Arab gitu. Untuk di Madrasah Sanawiyah ternyata ada pelajaran bahasa Arab. Dan itu masuk di kelompok A, kelompok utama. Dan untuk 1 minggunya pelajaran bahasa Arab ada 3 jam pelajaran. Ingat-ingat ya anak-anakku. Kemudian ada matematika. Nah, kalau matematika pasti umum. Kalian pasti semuanya tahu. Dari kelas 1 sudah diajari matematika. Baik menjumlahkan, mengurangi, mengalihkan maupun membagi. Dan untuk matematika per minggunya adalah 5 jam pelajaran. Kemudian ada ilmu pengetahuan alam atau disingkat IPA. Dan IPA untuk per minggunya sama dengan matematika. 5 jam pelajaran. Wah, kok banyak ya Pak? Itu makanya ada perbedaan belajar di SD, MI dengan Madrasah Sanawiyah. Bapak lanjutkan, yaitu ada ilmu pengetahuan sosial atau disingkat IPS. Untuk IPS itu per minggunya 4 jam pelajaran. Dan untuk kelompok A yang terakhir ada bahasa Inggris. Kalau kalian dulu di SD dan MI, bahasa Inggris adalah jam pelajaran tambahan atau mulok. Untuk bahasa Inggris di Madrasah Sanawiyah merupakan pelajaran utama. Dan untuk per minggunya 4 jam pelajaran. Itu tadi yang Bapak jelaskan yang pertama, yaitu kelompok A atau kelompok utama. Berjumlah 11 mata pelajaran. Kemudian untuk kelompok B atau kelompok penunjang, itu yang pertama ada seni budaya, singkat SBD di sini. Dan untuk seni budaya per minggunya 2 jam pelajaran. Yang kedua ada pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan atau disingkat penjas orkes. Mungkin ini adalah salah satu pelajaran yang kalian tunggu-tunggu tiap minggunya. Karena apa? Dari pelajaran tersebut kalian bisa refreshing, bermain, berolahraga, dan lain sebagainya. Dan untuk olahraga sesuai dengan penjabaran kurikulum 2 jam pelajaran. Dan yang ketiga ada prakarya atau informatika, dalam kurung pelajaran TIK kalau dulu. Sekarang informatika. Dan nanti di pelajaran informatika kalian dibekali bagaimana mengetahui tentang komputer, softwarenya, dan lain sebagainya berkaitan dengan kegunaan komputer tersebut untuk proses belajar mengajar. Ya minimal kalian bisa menyalakan, mengoperasikan program-program yang sederhana seperti Word dan Excel dan program yang lainnya. Dan yang terakhir untuk kelompok B atau kelompok penunjang yaitu muatan lokal. Perlu adik-adik ketahui untuk muatan lokal di Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Kuningan berkaitan dengan SK Gubernur
maka kita memasukkan muatan lokalnya adalah bahasa Sunda. Itu berkaitan dengan struktur kurikulum MTS Negeri 5 Kuningan, berkaitan dengan jumlah pelajaran dan jumlah jamnya per mata pelajaran. Jadi total untuk 1 minggunya dari kelompok A dan kelompok B adalah 46 jam pelajaran. Dari 46 jam pelajaran nanti dijabarkan bahwa belajar di MTS Negeri 5 Kuningan itu adalah 6 hari belajar. Pak, kok tidak 5 hari? Nah, kalau 5 hari terlalu sore selesainya. Jadi sesuai kesepakatan Kabupaten Kuningan, madrasah-madrasah negeri di Kabupaten Kuningan, proses belajar mengajarnya selama 6 hari. Dari 6 hari tersebut 46 dibagi. Hari Seninnya 7 jam pelajaran, hari Selasanya 8 jam pelajaran, hari Rabu Kamisnya masing-masing 9 jam pelajaran, hari Jumatnya 5 jam pelajaran, hari Sabtunya 8 jam pelajaran. Jadi kalian 1 minggu 46 dibagi per harinya seperti itu. 7 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 9 ditambah 5 dan terakhir ditambah 8 berjumlah 46 jam pelajaran. Jadi itu anak-anakku. Jadi salah satu perbedaan yang tadi berkaitan struktur kurikulum, jumlah jamnya dan pengaturan jamnya. Kalau kalian dulu pada waktu SD bisa pulang mungkin paling lama pas waktu duhur jam 12. Sekarang lebih dari itu. Kalian pulang nanti paling cepat jam 1, paling lama jam 2. Dan bagaimana sholatnya, Pak? Untuk di MTS Negeri 5 Kuningan, untuk sholat duhur kita laksanakan sholat duhur berjamaah. Karena fasilitasnya musola kita kurang, maka sholat berjamaahnya di lapangan. Dan insya Allah secara kesucian dan kebersihannya dijaga. Itu ya untuk struktur kurikulum. Dan kalian harus bisa ngerti, mengolah, memahami. Jangan sampai nanti kaget. Oh, sekarang belajarnya banyak. Lah, kalian juga harus siap. Dan ingat, tadi kenapa pulangnya sampai jam 1 paling cepat, jam 2 paling lama, Pak? Karena 1 jam pelajarannya adalah 40 menit. Maka 1 minggu berapa? Tinggal 46 kali 40. 1840 menit. Berapa jam? Tinggal dibagi 60. Nah, itulah anak-anakku. Jadi kalian harus mempersiapkan diri selama sekolah di MTS Negeri 5 Kuningan. Dari hal-hal tadi tersebut tentunya ada dasarnya setelah dijabarkan. Dan perlu adik-adik semua ketahui, anak-anakku ketahui, bahwa ibu bapak guru di MTS Negeri 5 hampir 70% lebih sudah PNS. Dan hampir 100% yang mengajar di MTS Negeri 5 Kuningan latar pendidikannya sama dengan mata pelajaran yang diampu. Jadi kalian tidak perlu khawatir karena guru-guru di MTS Negeri 5 Kuningan itu ijazahnya atau latar pendidikannya sesuai dengan pelajaran-pelajaran yang diampunya. Begitu anak-anak? Oke. Dan kalian pun juga nggak usah ragu sekolah di sini. Ibu bapak guru semua akan membimbing kalian secara maksimal. Membimbing bagaimana? Seandainya ada kesulitan belajar, kesulitan materi, silakan kalian bisa menghubungi masing-masing guru mata pelajaran. Dan bahkan untuk menambah referensi ilmu, kalian bisa menanyakan guru yang lainnya. Dalam artian untuk memastikan, bukan untuk membandingkan gitu atau memastikan. Ya contohnya,
Kalau kelas 7 yang ngajar matematika tidak bisa satu guru, lebih dari satu guru. Oh, ada 2 kelas ini, Pak ini, kelas ini, Bu ini. Bisa, boleh nggak nanyakan dengan guru satu? Silahkan. Secara terbuka, secara ikhlas dan tentunya menginginkan kualitas, Ibu Bapak Guru siap membantu kalian belajar di MTS Negeri 5 Kuningan semaksimal mungkin dan tidak ingin mengecewakan kalian dan orang tua kalian. Dibuktikan, walaupun sekarang adalah ada wabah COVID, tahun pelajaran 2020-2021 MTS Negeri 5 Kuningan tetap berprestasi baik di tingkat kecamatan, kabupaten, maupun nasional. Wah, nasional Pak, ada. Contohnya, bahwa tahun 2020-2021, pelajarannya ya, tahun 2020-2021, MTS Negeri 5 Kuningan dapat apresiasi dari Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu tentang adaptasi kebiasaan baru. Jadi MTS Negeri 5 Kuningan membuat sebuah video berkaitan dengan persiapan seandainya sudah boleh belajar secara tatap muka. Dan alhamdulillah video kita mendapat apresiasi secara nasional. Dari seluruh sekolah se-Indonesia cuma diambil 10 dan salah satunya adalah MTS Negeri 5 Kuningan. Dan tingkat kabupaten apa? Tahun kemarin kita memperoleh juara sebagai duta baca atau duta literasi tingkat Kabupaten Kuningan. Wah, hebat kan? Dan insya Allah perpustakaan MTS Negeri 5 Kuningan juga sudah menunjang semuanya. Semua materi belajar, buku-bukunya sudah dipersiapkan. Walaupun belum mempersiapkan sesuai dengan jumlah seluruh siswa yang ada di MTS Negeri 5 Kuningan. Itu ya anak-anak. Nah, Bapak lanjutkan. Bagaimana dengan proses belajar tahun ajaran 2021-2022? Sebagai lembaga negeri, Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Kuningan tentunya mengikuti prosedur dari pemerintah, baik dari tingkat kecamatan, kabupaten, atau kantor kementerian kabupaten, kementerian agama provinsi, dan pusat. Artinya apa? Kita menunggu instruksi dari mereka. Kalau memang pemerintah sudah bisa mengizinkan belajarnya tatap muka, kita sudah siap, baik secara jadwal, secara waktu, pembagian, proses belajarnya, dan lain sebagainya. Tapi kalian kan sudah tahu bahwa kemarin pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan bahwa mulai tanggal 5 sampai tanggal 20 pemerintah mengadakan PPKM darurat di Jawa dan Bali. Dari PPKM tersebut dan dinyatakan untuk daerah zona merah, salah satunya Kuningan, untuk pembelajaran masih menggunakan pembelajaran daring. Dengan beribu-ribu maaf, sampaikan ke orang tua kalian bahwa sampai tanggal 20 nanti belajarnya masih menggunakan daring. Dan mendengar lagi kabar katanya PPKM masih diperpanjang, berarti juga belajarnya selama bulan Juli masih daring. Tapi tetap MTS Negeri 5 Kuningan sudah mempersiapkan materinya di perpustakaan. Yang terpenting untuk pembelajaran daring, kalian siapkan handphone Android-nya, kuota atau pulsanya. Pak, bagaimana yang tidak punya? Silahkan datang ke sekolah.
hubungi guru kalian atau wali kelas kalian untuk minta materi belajar. Insya Allah nanti oleh guru mata pelajaran disiapkan dalam bentuk hard copy. Kalian nanti tinggal fotokopi atau diperbanyak melalui apa, dan nanti kalian bisa pelajari langsung di rumah. Sekali lagi, jangan menjadikan alasan kalian tidak punya HP, kuotanya nggak ada, atau sinyalnya susah, kemudian tidak mau belajar. Sekolah, ibu bapak guru mempersiapkan materinya. Kalian bisa datang ke sekolah untuk memintanya. Jelas anak-anakku? Oke, baik ya. Jadi intinya untuk tahun pelajaran 2021-2022 untuk awal bulan ini kita masih menggunakan daring. Dan kita berdoa bersama-sama semoga wabah ini sudah bisa terlewati, dan untuk selanjutnya kita bisa sekolah normal, belajar bersama di kelas, ketemu ibu bapak guru, ketemu teman-teman, tidak hanya yang dari satu sekolah, bisa dari sekolah yang lainnya, ngobrol dan lain sebagainya. Dan ingat, terpenting untuk bisa hal itu kalian harus mematuhi prokes atau protokol kesehatan sebaik-baiknya. Itu dengan apa? Memakai masker, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, dan lain sebagainya agar kalian terhindar dari wabah COVID ini. Kemudian apa lagi? Yang terakhir berkaitan dengan seragam. Seandainya nanti kalian belajar tatap muka, bahwa seragamnya untuk siswa-siswi MTS Negeri 5 hari Senin, Selasa putih biru, Rabu Kamis batik, Jumat koko atau baju muslim, dan Sabtunya adalah pramuka. Dan untuk daring menyesuaikan dengan instruksi ibu bapak guru pelajaran. Seandainya nanti pas Zoom meeting atau ada pertemuan virtual suruh pakai seragam putih biru, silahkan pakai seragam putih biru. Jadi menyesuaikan ya anak-anakku. Dan itu saja mungkin penjelasan untuk kegiatan Matsama tahun pelajaran 2021-2022. Nikmati semua materinya, nikmati semua proses kegiatannya, dan dengan hal tersebut kita bisa mengenal MTS Negeri 5 Kuningan secara menyeluruh. Dan kalian harus bangga menjadi siswa-siswi MTS Negeri 5 Kuningan. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Bapak akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.